Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdana Rafif Suryatama dari Offering B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan desain rumah ramah lingkungan yang telah saya buat menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp versi 2021. Untuk desain rumahnya sendiri saya menggunakan desain rumah minimalis. Kenapa saya menggunakan desain rumah minimalis? Karena yang pertama, harganya itu relatif lebih murah dibandingkan desain rumah yang menggunakan lahan yang luas. Karena di sini yang pertama, harga rumah minimalis itu tidak menggunakan lahan yang begitu luas, hanya menggunakan lahan yang seadanya saja, tetapi untuk secara fungsi itu lebih efisien dibandingkan dengan desain rumah yang lainnya. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, yaitu dia tidak membutuhkan banyak perabotan. Nah, desain rumah minimalis ini kenapa tidak membutuhkan banyak perabotan? Karena memang desainnya itu yang minimalis atau tidak begitu besar, jadinya untuk perabotannya itu hanya memuat beberapa perabotan saja, tidak banyak. Namun karena hal itu membuat rumah ini tidak memakan banyak biaya, dan untuk perabotannya sendiri itu memang digunakan perabotan-perabotan yang sekiranya penting saja, seperti misalkan kulkas, kemudian TV untuk alat elektroniknya, kemudian untuk perabotan yang lainnya seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian keuntungan rumah minimalis ini tidak menggunakan listrik yang begitu besar, karena kembali lagi, karena rumahnya itu yang tidak begitu besar, dan untuk pencahayaannya tidak menggunakan lampu yang begitu banyak, hanya beberapa saja, sehingga untuk listriknya itu tidak memakan biaya yang begitu besar. Dan juga tapi untuk kekurangannya sendiri, untuk rumah minimalis itu tidak bisa dihuni banyak orang, karena kembali lagi untuk desain rumahnya itu tidak begitu besar. Kemudian lahan parkirnya yang sempit, hanya mungkin bisa menampung beberapa kendaraan saja. Di sini untuk parkirnya saya juga untuk kendaraan hanya bisa beberapa motor saja, kemudian untuk mobil juga hanya mobil tertentu saja. Nah, kemudian kenapa rumah minimalis yang saya buat ini termasuk rumah ramah lingkungan? Yang pertama, saya akan jelaskan rumah ramah lingkungan itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, rumah ramah lingkungan itu biasanya menggunakan energi alternatif sebagai energi di rumah itu. Seperti misalkan di sini saya menggunakan energi alternatifnya, yaitu menggunakan panel surya atau solar panel. Nah, solar panel ini berfungsi yaitu untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebut digunakan untuk alat-alat elektronik pada rumah tersebut, seperti misalkan di sini ada lampu, kemudian juga di bagian depan juga terdapat lampu. Nah, kemudian untuk di bagian dalamnya juga seperti kulkas atau TV dan lain-lainnya itu bisa menggunakan energi alternatif ini. Namun kekurangannya untuk energi ini, untuk menggunakan solar panel ini, yang pertama itu harganya yang relatif lebih mahal, mungkin bisa sekitar 30-40 juta. Namun untuk pemakaiannya itu bisa menghemat sampai 300-400 ribu per bulan. Nah, itu memang cukup lumayan ya. Jadinya untuk ingin memasang solar panelnya memang perlu banyak pertimbangan. Nah, kemudian
ciri-ciri rumah ramah lingkungan yang kedua yaitu, oh ya, untuk selain solar panel itu biasanya di Belanda, misalnya di negara Belanda itu rumah-rumahnya itu menggunakan kincir angin sebagai energi alternatifnya, yaitu mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kemudian ciri-ciri yang kedua tadi untuk ramah lingkungan yaitu memiliki ruang terbuka hijau. Nah, di sini di bagian belakangnya ini terdapat ruang terbuka hijau. Di sini saya gunakan sebagai taman ya, taman dan ditumbuhi yang saya taruh berbagai macam tanaman, atau yang saya tanami berbagai macam tanaman di sini. Yaitu fungsinya itu untuk menghasilkan lebih banyak oksigen. Namun untuk ruang terbuka di bagian halaman belakang ini sebenarnya bisa digunakan sebagai lahan bermain untuk anak-anak, seperti misalkan digunakan sebagai ayunan, kan kita mau pasang ayunan atau perosotan. Nah, untuk tanamannya sendiri itu bisa digunakan di bagian pinggir-pinggirnya saja, sehingga untuk fungsinya sebagai lahan terbuka atau ruang terbuka hijau itu masih bisa gitu. Kemudian di bagian dalamnya, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini untuk bagian dalam rumahnya itu terdapat 2 kamar. Kemudian di bagian sini itu living roomnya atau ruang keluarga atau ruang tengah lah gitu. Kemudian di sini ada kamar mandi. Kamar mandi hanya satu. Kemudian di bagian sini ada dapur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pintu, yaitu pintu untuk menuju ke halaman belakang atau taman, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya buat detail kecil ya. Ini saya kembalikan dulu. Nah, ini untuk bagian belakangnya ini saya buatkan yaitu keran air atau water faucet, yaitu untuk menyiram tanaman juga bisa. Kemudian untuk mencuci piring atau mencuci baju, tapi mungkin mencuci baju agak susah ya. Ya mungkin lebih fungsinya di sini saya buatkan memang untuk menyiram tanaman supaya lebih mudah gitu. Kemudian di bagian depannya ini ya, ini ada pot, yaitu 1 2 3 pot ya, ini untuk memperindah bagian depannya saja. Kemudian bagian lampu depan ini yang berdiri ini saya gunakan model lampu taman, yaitu untuk pencahayaan di bagian halaman depan yang kecil ini. Kemudian di sini ada lampu LED di bagian dekat jendela ya, dekat pintu utama. Di samping jendelanya itu 2 buah. Ya mungkin itu saja penjelasan desain rumah ramah lingkungan yang saya buat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.